Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan dan percaya di saat kita memuji dan meninggikan nama Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu hadir di dalam hidup kita. Di setiap musim kehidupan kita, Dia selalu setia menemani kita. Terima kasih Tuhan. Terimalah sembah dan hormat kami. Dan kami percaya hanya nama Yesus yang ditinggikan, hanya nama Yesus yang dipuji dan dipuja. Dan kami percaya untuk selama-lamanya nama Yesus berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yang percaya mari bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. kau yang percaya katakan, Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi Bapak Ibu yang percaya katakan, Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu,
Dia Allahku. Sekali lagi kau yang percaya bersama-sama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari yang percaya memuji dan menyembah Tuhan. Sembah Tuhan, gereja-gereja Tuhan sembah Dia. Haleluya. Oh sana shalom. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab kami percaya orang yang mengandalkan Engkau akan ditolong dan diberkati dengan pertolongan-Mu yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku
Mari Bapak Ibu, cepat-cepat pilih arah refreshing. Bersama-sama katakan dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru dalam musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetaplah Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kau yang percaya bersama-sama berkata, sekali Yesus selamanya, Yesus harapan kami Tuhan, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kau yang percaya bersama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Percaya di saat engkau mengangkat tangan, Allah yang kita sembah namanya Yesus adalah Allah yang sanggup menolong Bapak Ibu dan saudara dan saya. Sekalipun manusia tidak bisa menolongmu, tetapi percayalah engkau punya Allah yang dahsyat. Siapa namanya Bapak Ibu Saudaraku? Namanya Tuhan Yesus Kristus. Sekali Yesus selamanya, Yesus bersama-sama menyembah Tuhan. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi yang percaya, sekali Yesus selamanya, Yesus kami nyatakan Engkau Tuhan. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari yang percaya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah. I worship you Lord.
Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan, kau yang ada dimanapun kau berada, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama mengatakan bahwa Yesus adalah Raja, Tuhan di atas segala Tuhan di hidup kami. Haleluya. Kau ku sembah, kau ku sembah. Kau ku sembah, kau ku sembah. We exalt Thee. Katakan kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Terimalah sembah dan hormat kami Bapa, kau ku sembah. Tuhan, mari kau yang mau percaya, hanya engkau saja yang percaya, angkat tanganmu katakan, sebab engkaulah Tuhan yang maha tinggi, kau dimuliakan atas segala bangsa. Sebab engkaulah Tuhan kami, sebab engkaulah Tuhan yang maha tinggi, kau dimuliakan atas segalanya. Kau yang percaya, angkat tanganmu menyembah Tuhan, katakan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah. Terimalah sembah dan hormat kami, kau ku sembah, kau ku sembah. Tuhan, thank you Lord Jesus. Mari Bapak Ibu yang ada di belahan dunia manapun berkata, we exalt Thee, we exalt Thee, we exalt Thee, we exalt Thee. Oh, katakan, I exalt Thee, hallelujah, I exalt Thee. Oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah. Katakan Bapak Ibu Saudaraku, kau ku sembah, kau ku sembah.
Tuhan, Engkau yang merasakan zaman hadirat Tuhan, katakan, Engkau ku sembah, dan ku sembah. Terimalah hormat, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari sembah Dia, haleluya. Jesus, I worship you, Lord. Gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Saat ku kan berjalan di lembah kegelapan, takut sebab Kau besertaku. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, tak lepas seumur
seumur hidupku. Tuhanlah, Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu, kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, tak lepas seumur hidupku. Bersama-sama berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Saat ku kan berjalan di lembah kekelaman, tak ku takut sebab Kau besertaku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu, kebajikan-Mu Tuhan, kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, tak lepas seumur hidupku. Mari Bapak Ibu yang percaya bersama-sama berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Saat ku kan berjalan di lembah kegelapan, takut sebab Kau besertaku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu, kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, tak lepas seumur hidupku. Mari kau yang percaya bersama-sama katakan pujian ini saudaraku. Haleluya. Tuhan kekuatanku, Tuhan penghiburan. Saat dunia bergoncang dan berlalu, kedamaian jiwaku hanya Tuhan di surga, hanya Kau yang ku miliki. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Saat ku kan berjalan di lembah kegelapan, takut sebab Kau besertaku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu, kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, tak lepas seumur hidupku. Mari kau yang percaya bersama-sama katakan, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum engkau mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Sebab apapun yang kita lakukan, percaya kita persilakan Roh Kudus itu yang baik. Roh Kudus itu yang suci, yang memimpin langkah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, yang memimpin matamu, yang memimpin tanganmu, yang memimpin apapun yang ada di dalam hidupmu. Maka percayalah Roh yang sama itu, namanya Roh Kudus, yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bagian yang terbaik, mari bersama-sama sekali lagi katakan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Saat ku kan berjalan
Di lembah kekelaman takut takut, sebab kau besertaku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, tak lepas seumur hidupku. Katakan kebajikan-Mu Tuhan Yesus. Kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, tak lepas seumur hidupku. Sekali lagi katakan kebajikan-Mu, kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, tak lepas seumur hidupku. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah. Satu kali tepuk tangan Bapak Ibu. Ayo tepuk tangan buat nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya sekalipun kami ibadah melalui Zoom, kami percaya, kami menganggap ibadah ini seperti kami beribadah pada hari Minggu ataupun pada hari-hari selanjutnya. Kami percaya ibadah kami mengandung janji, dan di saat kami beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, janji itu akan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kami serahkan kepada hambanya Pak Pendeta David Limanto. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan bisa ketemu, bisa berjumpa meskipun kita lewat online. Kita tetap percaya Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu, biar Dia ada dimanapun kita berada. Dan saya rindu pada kesempatan malam hari ini, supaya ketika kita masuk di pertengahan bulan yang ketiga ini, kita boleh melihat perkara-perkara yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, itu semakin sempurna adanya. Tapi sebelumnya kita akan belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kita semakin hari semakin diingatkan dan disadarkan bahwa kita selalu butuh yang namanya firman Tuhan. Karena bumi dan langit itu akan lenyap, tapi firman Tuhan akan kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, kita lihat sebentar dari kitab Yohanes pasal yang ke-5 berkata demikian. Ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang, dikatakan ayat yang kelima, ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Nah, Bapak Ibu, peristiwa ini mungkin sudah sering kita dengar, dan kita sudah nggak lazim lagi dengan peristiwa kolam Bethesda.
Ketika saya pergi ke Israel, saya sempat berkunjung, saya sempat melihat kolam Bethesda itu seperti apa. Jadi di sana sudah hancur, sudah hanya berbentuk kolam yang sudah tidak ada airnya dan juga apa namanya tidak ada tempat itu tidak disakralkan lagi karena ya memang sudah tidak pernah terjadi goncangan-goncangan air pada saat itu. Nah, malam hari ini kita ini sedang diingatkan bahwa beberapa minggu ini keadaan-keadaan negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Anda boleh lihat apa namanya tagar-tagar Indonesia gelap, saudaraku ya, itu mengingatkan kepada kita akan muncul nanti demo-demo besar yang akan ada di depan kita. Ada tagar yang berbicara tentang bayar, bayar, bayar itu menghina salah satu institusi pemerintah yang juga merasa tersinggung. Ada juga tagar yang bicara tentang kabur dulu, saudaraku ya. Ini bicara tentang uh, pekerjaan di Indonesia yang semakin hari semakin hilang lowongannya dan banyak orang yang lari dari Indonesia ini keluar dari negara ini untuk cari pekerjaan di negara lain. Lah malam hari ini saya mau cerita tentang yang namanya orang lumpuh 38 tahun ini. Bayangkan Bapak Ibu. Di sini tidak dijelaskan umurnya orang ini, ya. Usianya tidak dijelaskan. Tapi saya percaya sebagian besar hidupnya itu sakit, Bapak Ibu ya. Mungkin orang ini umurnya sekitar 50 atau 60 tahun. Berarti sekali lagi separuh hidupnya itu ngalamin sakit. Jadi tanda petik saya katakan terlalu lama persoalannya. Kesembuhan itu ada dan dia rindukan. Pasti dia putus asa senantiasa itu menggerogoti kehidupannya, menggerogoti imannya juga. Mungkin pada saat ini kita ajak dia untuk KKR, kita ajak dia untuk ibadah, kita ajak dia untuk datang ke rumah Tuhan. Mungkin enggan, saudaraku ya. Mungkin males. Kenapa? Karena dia merasa datang dan juga tidak datang kayaknya juga sama. Demikian juga mungkin ada yang masalah yang kita alami itu sudah sekian waktu. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Saya mau tetap katakan buat saudara, kita ini tidak boleh putus asa. Dikatakan tadi ayat yang ke-6, Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu. Nah ini yang penting. Karena Tuhan tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Artinya, Yesus melihat orang itu. Yesus melihat juga saudara dan saya malam hari ini. Jadi Yesus melihat ketika kita ibadah malam hari ini. Anda yang serius dan Anda yang sungguh-sungguh, saya doa supaya malam ini Anda dapat berkat yang spesial dari Tuhan. Kembali saya ulang, Yesus tahu dan Yesus melihat kondisi kita. Yesus tahu keadaan kita. Banyak orang itu tahu persoalan kita tapi tidak melakukan sesuatu. Nothing to do, tidak melakukan sesuatu yang baik di hidup kita. Yesus melihat keadaan orang itu dan menyembuhkan orang lumpuh itu. Demikian juga malam hari ini. Yesus mau menolong kita semua. Saya rindu Anda jangan undur dari komunitas rohani, jangan undur dari gerejamu, jangan undur dari persekutuan bersama dengan Tuhan.
Karena malam hari ini, firman ini ketika Anda dengar sekali lagi tidak kebetulan. Maukah engkau sembuh? Tuhan bertanya kepada kita malam hari ini. Maukah ekonomimu sembuh? Kesehatanmu sembuh? Masa depanmu dipulihkan? Keuanganmu dipulihkan? Everything, semuanya saya mau katakan. Tuhan sedang bertanya kepada kita malam hari ini. Dan yang menjadi jawaban orang lumpuh ini terkadang mengejutkan kita. Tapi tidak jelas di kitab Yohanes itu menerangkannya dengan teliti. Dan orang lumpuh itu menyanggah apa yang Yesus katakan. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Dan apabila airnya bergolak, berguncang, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Jadi tanda petik seolah-olah orang lumpuh ini sudah berusaha mati-matian. Setiap minggu, setiap hari dia sudah rindu berjaga-jaga. Tapi ketika air itu bergoncang, dia minta bantuan temannya. Temannya mungkin lagi bingung dengan keadaannya sendiri. Sehingga dia sendiri yang berusaha untuk maju ke kolam itu. Tapi kolam itu sudah tidak bergoncang lagi. Alias sudah berhenti dan tidak ada mujizat. Mungkin sekali lagi dia juga sudah nyoba berkali-kali. Dan satu kata ketika Yesus ketemu orang lumpuh ini, bangun, angkat tilammu. Sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Sesuatu yang berlawanan dengan keadaannya dia pada saat itu. Demikian pun juga malam hari ini saya rindu, saya berdoa. Tadi pagi saya nangis sama Tuhan. Tuhan, jemaat Harvest Blessing ini mau ditaruh gimana Tuhan? Kita ibadah online itu jarang ketemu face by face, jarang ketemu lewat tatap muka, Bapak Ibu. Kalau sampai sekian waktu, sekian lama, ya memang saya mengerti kalau memang keadaan Anda di luar kota, luar pulau, luar negeri, saya sadar itu. Tapi Anda yang domisili di Surabaya, saya berharap, saya rindu Anda juga bisa ikut ibadah onsite, tatap muka, supaya apa? Supaya saya pun juga bisa melihat kondisi Anda. Sudah pulih, sudah sembuhkah? Sudah dalam keadaan baik atau belum? Nah, waktu ketika kita bertemu, itulah yang membuat suasana itu jadi berbeda. Karena apa? Ibadah online, kembali saya katakan, karena ini adalah sebuah ibadah yang tanda petik, karena kita terpaksa dalam ibadah ini, karena di masa COVID. Nah, kalau berjalan sampai sekarang, saya tetap yakin semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kembali saya himbau, datang mau ibadah onsite, supaya Anda semua itu ngalamin perjumpaan secara khusus di ibadah onsite. Di situ Tuhan dipermuliakan. Nah, malam hari ini, saya tidak memperpanjang kata-kata, saya fokus ke firman Tuhan. Tadi temanya supaya kita ini harus maju terus ke depan. Nah, yang perlu kita pegang satu hal, yaitu apa? Jangan putus asa dan jangan putus semangat. Nah, ini yang penting orang-orang anak-anak Tuhan itu sadar. Sebab orang yang putus asa, orang itu sudah merasa bahwa harapannya sudah hilang. Semua pertolongannya sudah tidak ada. Jadi dia katakan, buat apa aku berusaha lagi? Karena aku merasa hidup ini sia-sia. Saya katakan buat saudara, ketika Anda dengar firman Tuhan malam hari ini, kembali saya ulang,
Pak, Bu, saudara-saudari, semua anak-anak Tuhan, kembali saya ulang kata-kata ini. Ojo putus asa. Jangan putus asa. Jangan putus semangat. Seperti kejadian apa namanya orang yang lumpuh tadi. Kalau dia nolak kesembuhan dari Tuhan, tidak terjadi. Tapi dia itu berani ambil keputusan untuk apa? Melawan yang namanya gravitasi bumi. Dia melawan yang namanya sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena ketika dia memandang Yesus, melihat Tuhan, di situ imannya boleh tumbuh, imannya tergerak, sehingga roh putus asa, roh putus semangat itu hilang, dan dia bangkit kembali, dan dia ambil keputusan untuk berjalan, untuk berdiri, yang mestinya tidak mungkin, tetapi jadi mungkin karena apa? Karena ada orang yang pegang prinsip yang namanya tidak putus asa dan tidak putus semangat. Daud suatu saat ketika ada di pengungsian, ketika dikejar oleh mertuanya, oleh Raja Saul, saudaraku ya, Daud masuk ke Siklak, yang salah satu kota di Siklak. Dan ketika ada di sana, saudaraku ya, seluruh kota itu semuanya hilang, semuanya hancur, semuanya musnah, semuanya dibunuh. Air mata Daud itu habis-habisan di sana. Tapi satu kata-kata yang ditulis di kitab Raja-Raja, Daud berkata, aku menguatkan diriku sendiri. Jadi Daud itu menguatkan dirinya. Keadaannya memang sulit untuk dia bisa berubah, untuk dia bisa percaya, tapi dia menguatkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa tolong kita selain diri kita sendiri. Kalau Anda mau kuat, Anda harus punya semangat. Kalau Anda mau survive, Anda mau melihat mujizat Tuhan, Anda tidak boleh putus asa. Anda tidak boleh diam-diam saja. Banyak orang Kristen, saya lihat di rumah Tuhan, di gereja, hidupnya melongo, dengar muji Tuhan, ya biasa-biasa, nyembah Tuhan, orang lain tutup mata, dia matanya terbuka, dengar firman Tuhan, matanya tertutup, ngapain? Tidur. Loh, tidur dalam hadirat Tuhan, aneh. Di rumah sulit tidur, di gereja bisa tidur, Bapak Ibu. Kenapa? Hatinya sudah putus asa. Semangatnya sudah hilang. Semuanya jadi sia-sia. Ketika Tuhan mau mengerjakan sesuatu, itu tidak terjadi dalam diri orang yang putus asa. Anda lihat sebentar di di layar itu, mungkin Anda sudah sering dengar siapa Nick Vujicic ini, seorang pria, seorang motivator dunia. Kenapa dia bisa jadi motivator dunia? Yang menarik adalah apa? Berapa banyak yang dengar kesaksian daripada Nick Vujicic ini, hidupnya dikuatkan. Hidupnya menjadi semangat lagi. Kenapa? Karena lihat kondisi Nick Vujicic yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Sekarang saya mau tanya buat Anda. Sebetulnya yang harus dikuatkan itu siapa? Sebetulnya yang harus dikuatkan itu kan yang lemah. Yang harus dikuatkan itu kan Nick Vujicic. Yang harus kita kasih semangat. Tapi aneh. Orang Kristen itu sudah komplit. Tangan, kaki, mulut, telinga sudah komplit. Tapi sekali lagi,
kesaksian hidupnya tidak ada. Karena apa? Sudah putus asa. Sudah tidak semangat lagi. Orang ini tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi punya semangat hidup yang luar biasa. Kalau saudara mau hidupmu kuat di dalam Tuhan, ayo lenyapkan kata putus asa di hidupmu. Lenyapkan kata putus semangat di hidupmu. Lihat Nick ini. Anda jadi tertegun. Orang ini sekali tampil, Bapak Ibu. Digaji berapa? Sekian ribu US dollar. Bayangkan, bisa ratusan juta panggil dia kalau diuangkan di sini, Bapak Ibu. Tidak main-main, dia jadi motivator dunia. Karena Nick semangatnya mengubah banyak orang. Semangatnya membuat orang putus asa jadi bangkit kembali. Malam hari ini, ketika kita dengar firman Tuhan ini, ayo, Tuhan sedang ingatkan kita. Kita dalam keadaan kondisi yang sulit, jangan berputus asa. Tetap bersemangat. Yakin pertolongan Tuhan pasti ada di hidup kita. Yang kedua, jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Mungkin Anda katakan, Pak, saya sudah selama ini mengandalkan Tuhan. Pak, selama ini saya sudah tidak mengandalkan manusia. Saya katakan, saya tulis kata-kata seperti itu, sesungguhnya ini berbicara tentang iman kita. Bukan berbicara tentang Anda sudah tidak mempercayai si A, si B, hanya Tuhan, memang betul. Tapi kembali saya mau ingatkan buat kita, ketika kita ini tidak mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan, ketika kita tidak mengalami sesuatu yang besar yang datangnya dari Tuhan, kita ini sesungguhnya membiarkan Tuhan itu tertidur dan tidak mengendalikan hidup kita. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, supaya kita ngerti banget kenapa banyak orang Kristen itu tidak ngalamin something good, tidak ngalamin sesuatu yang spektakuler, karena dia membiarkan Tuhan tertidur dan tidak menyuruh Tuhan mengendalikan hidupnya, tapi hidupnya dikendalikan dengan dirinya sendiri. Gelombang hidup semakin hari makin besar, Bapak Ibu. Ketika murid-murid Tuhan ada di perahu yang sama, saudaraku ya. Tuhan kadang-kadang izinkan ada gelombang kehidupan ada di hidup kita. Tujuannya adalah apa? Supaya kita tidak mengandalkan manusia. Siapa yang Anda andalkan? Orang berduit, duitnya bisa habis. Orang pandai, kepandaiannya bisa hilang. Andalkan Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, persoalanmu, masalahmu bisa diselesaikan kalau kita punya iman yang teguh kepada Tuhan. Maukah persoalanmu selesai? Seperti pertanyaan Tuhan tadi kepada orang lumpuh. Maukah engkau sembuh? Malam hari ini, tulis di kolom chat, Tuhan, aku mau sembuh. Maka sembuhlah ekonomimu, sembuhlah masalah keadaanmu, sembuhlah masa depanmu, sembuhlah apa yang menjadi perjuangan hidupmu. Tulis di kolom di chat, Tuhan, aku mau sembuh. Nah, biar itu menjadi perhatian kalau Anda itu benar-benar lagi monitor atau Anda itu tertidur. Mazmur berkata demikian, 121 di ayat yang pertama dan yang ayat yang kedua. Nyanyian Siara, Daud berkata demikian, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa tolong kita selain Tuhan.
Jadi saya mau katakan buat saudara, pertolongan Tuhan itu nggak ada habisnya. Makanya ada lagu berkata, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Berkali-kali Tuhan tolong kita. Jadi kalau sekali lagi tahun lalu Tuhan tolong kita, tahun ini juga Tuhan pasti tolong kita. Kalau dulu Tuhan selesaikan masalahmu, nah hari ini pun juga masalahmu pasti ada jalan keluar. Pertolongan Tuhan sekali lagi tidak ada habisnya. Yang ketiga, kita belajar apa? Bagaimana caranya supaya tetap maju. Ini yang perlu kita renungkan. Yang kita hadapi semua belum final. Yang kita hadapi semua belum berakhir, Bapak Ibu. Ini penting anak-anak Tuhan tahu. Karena apa? Karena banyak orang yang berkata ketika pekerjaannya hancur, ketika dia bangkrut, ketika dia di PHK, semua masa depannya ibaratnya runtuh. Semua keadaannya ibaratnya tidak ada jalan. Saya mau katakan dari tempat ini, yang kita hadapi semua belum final, Bapak Ibu. Kalau Anda itu suka baca buku, saya ini suka baca buku. Anda selalu tahu kalau baca buku itu ada kata pengantar, ada kata pendahuluan, baru masuk bab-bab selanjutnya. Jangan Anda baru baca seperempat saja, Anda baru baca bab yang kelima, kemudian Anda katakan, loh aku sudah tahu jawabannya. Saya katakan buat saudara, Bu, Pak, saudara-saudari yang saudara hadapi itu belum final. Artinya buku kehidupanmu itu belum ditutup oleh Tuhan. Yang mungkin sekarang Anda berumur 30, 40, 50, saya mau katakan buat saudara, jangan Anda katakan sudah final. Jangan Anda katakan sudah, kayaknya tidak ada lagi jalan keluar. Dalam Tuhan tetap ada jalan keluar. Kenapa? Buku yang Anda baca itu, buku yang Anda jalani itu mungkin terdiri dari 90 bab. Yang Anda baca baru 30 bab. Jadi ada 60 bab di depan yang belum selesai. Yang belum Anda jalani. Jangan menarik sebuah kesimpulan yang terlalu cepat dalam hidupmu. Ini penting. Kenapa? Karena Allah siapkan hari esok yang penuh harapan. Karena janji Tuhan itu bukan janji yang omong kosong, tapi janji yang sungguh-sungguh. Kalau kita serius sama Tuhan, hidupmu, keluargamu, masa depanmu pasti cerah di dalam Tuhan. Kenapa sekali lagi? Karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Makanya jangan kita terlalu pesimis. Kita baru berhenti di separuh bab buku kita katakan sudah final. Allah sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Taruh di hidupmu, Allahmu lebih daripada segala-galanya. Nah, ini penting supaya hidupmu diubahkan Tuhan. Hari lepas hari, Anda boleh melihat kita semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Yang terakhir, gimana Pak supaya kita boleh tetap maju? Nah, yang terakhir ini perlu jadi renungan kita. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalahmu. Ya.
Fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalahmu. Kenapa? Sekian waktu, sekian lama Anda terus fokus kepada masalahmu. Anda tidak lihat jalan keluar. Seperti orang lumpuh tadi 38 tahun, dia fokus terus dengan kelumpuhannya. Dia tidak lihat jalan keluar. Tapi malam hari ini, Anda ketika dengar firman Tuhan, fokus sama Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan semuanya pasti selesai. Kalau Anda makin lihat masalahmu, makin khawatir, makin takut, belajar fokus kepada Tuhan. Anda akan melihat hidupmu luar biasa. Lihat Abraham, sudah nunggu sekian tahun. Mungkin di detik-detik terakhir, di umur 99 tahun, ngapain yang dilakukan Abraham? Mungkin Abraham ada dalam tendanya saja. Dia cuma lihat tendanya terus. Kenapa? Sepertinya nothing to do. Tidak ada yang bisa dilakukan. Hanya merenungi nasib. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham. Abraham, keluarlah dari tendamu. Dan ketika Abraham keluar, Tuhan ngomong, lihatlah itu bintang di langit. Lihatlah itu pasir yang ada di laut. Tuhan katakan, seperti itulah keturunanmu. Ketika Abraham percaya kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, tahun depan ternyata dia mendapatkan keturunan. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini kembali saya ulang sekali lagi, dari waktu ke waktu Anda ikut ibadah doa malam, Tuhan mau ingatkan kepada kita, jagalah pikiran kita. Pikiran kita ini sedang disiapkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjadi selaras dengan Tuhan. Kalau kita ini terus menggak-menggok sama Tuhan dibiarno. Sampai Anda itu nyerah, berhenti, dan Anda akhirnya minta petunjuk Tuhan. Tuhan akhirnya mensejajarkan rencana Tuhan dengan rencana kita. Bukan rencana kita supaya Tuhan turuti kita. No. Rencana Tuhan itu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau rencana Tuhan yang terjadi, semuanya pasti indah. Semuanya pasti luar biasa. Pastikan malam hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan ini ada di hidupmu. Ulang terus berkali-kali. Lihat nanti kalau ada Anda lihat, Anda tahu di YouTube. Lihat, ulang kembali. Tujuannya adalah apa? Supaya Anda tidak bosan-bosan. Karena firman Tuhan itu mengingatkan kita. Supaya malam hari ini, kita semua yang ada di tempat ini, lakukan 4 hal ini. Supaya Anda melihat masa depanmu itu luar biasa. Masa depanmu itu indah di dalam Tuhan. Yang pertama, jangan putus asa dan jangan putus semangat. Teruslah maju. Orang yang berjuang terus. Orang ini akan melihat sampai titik akhir. Dia akan melihat perjuangannya tidak sia-sia. Orang benar akan melihat, engkau akan melihat orang benar tidak pernah dipermalukan. Dan yang kedua, jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Perkuat imanmu, tambah kapasitas imanmu. Engkau akan melihat masa depanmu dibuka Tuhan lebih lebar lagi. Lebih lebar lagi. Yang ketiga, yang kita hadapi itu belum final. Jangan Anda katakan sudah selesai. Jangan Anda katakan tidak ada pertolongan. Dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Tidak menutup kemungkinan malam hari ini apa yang tidak pernah kau dengar.
Apa yang nggak pernah timbul di hatimu? Apa yang nggak pernah kau pikirkan? Disediakan Tuhan di hidupmu, di keluargamu, di pekerjaanmu. Hidupmu makin luar biasa karena engkau semakin mempercayai Tuhan. Dan yang terakhir, fokuslah pada Tuhan, bukan kepada masalahmu. Semakin Anda melihat masalahmu, Anda tidak dapat apa-apa. Semakin Anda memandang Tuhan, Anda melihat dalam Tuhan, aku kuat. Ketika orang lumpuh ini yang sudah sekian tahun, 38 tahun, separuh hidupnya itu tidak bisa jalan. Ketika Yesus berkata, sekarang bangkit dari tempatmu duduk. Dia tiba-tiba berani melakukannya. Karena apa? Fokus kepada Tuhan. Ketika malam hari ini Anda fokus kepada Tuhan, percayalah, semua pasti indah di dalam rencana Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Haleluya. Amin. Kita nyanyi sebuah lagu. Saya serahkan Pak Alfian. Mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Siapa tadi? Oh, Rokushida. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya saja katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami persilakan hambanya yang mau berdoa. Marilah kita berdoa saudara-saudara. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah Zoom malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah melawat kami semua di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Biarlah firman yang telah kami dengarkan ini Tuhan boleh selalu tinggal dalam hati kami, mengubahkan pikiran kami, mengubahkan kehidupan kami. Biarlah kami boleh semakin mengandalkan Engkau Tuhan, kami boleh semakin berjalan dalam rencana-Mu Tuhan, biarlah kami boleh maju dalam rancangan-Mu Tuhan, biarlah setiap rancangan Tuhan semuanya boleh tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah setiap pemimpin di negara kami ini, kami mau berdoa, biar mereka semua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil adalah segala yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi. Biarlah bangsa dan negara ini Tuhan selalu ada dalam perlindungan tangan-Mu, selalu ada dalam berkat-berkat Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa kami, buat kota kami Surabaya Tuhan. Tuhan kiranya yang menjauhkan dari segala bencana, dari segala malapetaka, sekiranya semuanya itu sudah Tuhan jauhkan sejauh-jauhnya Tuhan, dan Tuhan yang menjaga, melindungi kami semua, bangsa ini dan juga kota kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, kiranya Tuhan
yang memberkati kami semua yang ikut ibadah Zoom malam hari ini Tuhan. Segala kebutuhan, keperluan kami telah Tuhan sediakan, dan biarlah kami boleh semakin cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami mau ikut dalam segala rencana-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang menuntun dan memimpin kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa buat PD ini Tuhan, buat ibadah hari Rebu depan Tuhan, ibadah onsite di Darmo Permai. Kiranya Tuhan Yesus yang menambahkan jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan di PD kami ini Tuhan. Kiranya orang-orang yang sudah lama nggak hadir, sudah lama undur, Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang menjamah mereka semua Tuhan, sehingga mereka bisa punya kerinduan untuk kembali ibadah bersama-sama di PD Harvest Blessing. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami juga berdoa buat Pastor David dan keluarganya Tuhan. Kau yang memberkati, menambahkan hikmatnya, memberkati anak cucunya, keluarganya Tuhan, dan memakai pelayanan Pastor David lebih dan lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mau mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya Bapak Ibu, persekutuan doa Harvest Blessing mengucapkan welcome. Selamat bergabung bersama kami, tahun mujizat terjadi di tahun 2025. Ibadah Raya Rabu tanggal 19 Maret bersama Pastor Khairul Anwar Darmo Permai Timur. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama kami. Doa malam online tetap seperti biasa Bapak Ibu Saudaraku bersama Pastor M. Lydia. Mari alami zaman Tuhan lewat doa dan penyembahan. Persembahan bisa ditransfer ke BCAL David Limanto AC 1030565807. Persembahan umum, perpuluhan dan ucapan syukur dan pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Angkat kedua tanganmu, terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan kerjakan malam hari ini. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan melakukan apa yang menjadi bagianmu, sehingga kehidupan kami makin hari makin seperti yang Tuhan mau. Biar malam hari ini setiap tangan yang terangkat, alami mujizat Tuhan. Jangan undur dari apapun yang kau perjuangkan. Jangan berputus asa. Terus maju ke depan. Lihat pertolongan Tuhan ada di pihakmu. Segala musuh-musuhmu harus bisa engkau lawan. Dengan keteguhan imanmu, pertolongan Tuhan ada di pihakmu. Jangan menyerah. Tuhan memberkatimu. Berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai membuat hidupmu berkemenangan hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.